الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أحبائي الكرام عباد الله رحمكم الله، sidang Jumat Masjid Jami Al-Furqan, as'adakumullah hayatakum. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan iman dan Islam kita, dengan kita tingkatkan amaliyah ubudiyah pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketakwaan yang menjadi perbekalan terbaik buat kita untuk mengarungi penghidupan yang tidak pernah berhujung dan berhenti di yaumil qiyamah nanti. Ahibahil kiram ibadallah rahimakumullah, usaha dengan sungguh-sungguh merupakan keharusan buat kita, terlebih lagi orang-orang yang beriman, karena usaha tidaklah akan pernah mengkhianati hasil. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Seberapa besar usaha yang kita lakukan, maka sebesar itulah hasil yang akan kita dapatkan. Ibadallah rahimakumullah, usaha sungguh-sungguh dalam bahasa agama adalah jihad dan mujahadah. Sungguh sangat sesat ketika mereka hanya mengartikan jihad hanya sebatas dengan perlawanan dengan pedang. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jihad. Paling tidak ada 10 ayat. Maka pada kesempatan kali ini khatib ingin sampaikan 3 ayat saja yang berkaitan dengan pengertian jihad. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya jangan sampai kita alergi terhadap kata-kata jihad, alergi ketika menulis jihad, alergi ketika kita menyuarakan tentang jihad. Bahkan di beberapa medsos ketika kita sampaikan kata jihad tertulis ataupun ucapan yang bersuarakan jihad, maka medsos yang mengupload hal tersebut akan diblokir. Ibadallah rahimakumullah, sungguh sayang dan ironi bagi kita umat Islam. Ibadallah rahimakumullah, padahal berjihad tidaklah semata dengan kita menghunuskan pedang semata, namun beberapa hal jihad yang harus kita lakukan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tudhi'il kafirina
wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, janganlah engkau taati mereka orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, maka berjihadlah terhadap mereka bihi, dengannya. Ibadallah rahimakumullah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas sampaikan bahwa jihad yang dimaksud tersebut wajahidhum bihi, maka berjuanglah, berjihadlah terhadap mereka orang-orang kafir. Bihi dimaksudnya adalah dengan Al-Quran. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya, maka kita selaku umat Islam yang ke depan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, maka jangan kita lewati hari demi hari, waktu demi waktu kita untuk membuka kembali Al-Quran dan sekaligus mentadaburi di dalamnya, sehingga kita bisa menerangkan dan menyebarkan apa yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan jihad, salah satu jalan kita untuk menyebarkan dinul Islam. Ibadallah rahimakumullah. Itu jihad yang pertama, yaitu dengan kita menggemakan kembali dan menyuarakan kembali Al-Quran. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Ibadallah rahimakumullah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai Nabi, jahidil kuffar, berjihadlah terhadap mereka orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Ibadallah rahimakumullah. Para mufassirin menyampaikan, dalam berjuang terhadap mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, selain kita menyuarakan dan menggunakan Al-Quran, yaitu salah satunya kita untuk menebarkan ilmu yang menjadi landasan untuk kita berjuang, dalam artian berjihad bil hujjah, dengan argumentasi dan dalil-dalil keilmuan secara ilmiah yang harus kita sampaikan untuk menyuarakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz bin Jabal sampaikan, alaikum bi talibil ilm fa inna ta'allamahu lillahi tasbih. Alaikum bi talabil ilm, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, hendaklah kalian selalu dan senantiasa menuntut dan menyebarkan ilmu, karena sesungguhnya menuntut dan menyebarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hujjah untuk menebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa madarasatahu ibadah, dan mempelajari ilmu adalah sebuah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan bermudzakarah tentang ilmu adalah tasbih. Dan bahkan beliau sampaikan, wal bahsu anhu jihad, membahas tentang ilmu, menjadikan pembahasan dalam pembicaraan kita sehari-hari tentang ilmu adalah sebuah jalan jihad. Jadi jihad selain menyebarkan dan menyuarakan, menggunakan Al-Quran, jihad juga adalah dengan kita rajin dan menuntut ilmu tanpa batas selama hayat kita masih dikandung jasad. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alladzina amanu wa hajaru, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang berjihad, berhijrah
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa raga mereka, a'dhamu darajatan 'indallah, akan mendapatkan derajat yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang beruntung. Ibadallah rahimakumullah. Jihad yang terakhir yang khatib sampaikan tidak sekedar kita berperang dengan menghunuskan pedang. Jihad juga berartikan kita menyebarkan Al-Quran. Jihad kita menyebarkan ilmu. Dan yang terakhir adalah jihad selain dengan harta, adalah kita berjihad dengan melawan hawa nafsu kita. Ibadallah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita kembali dari jihad yang kecil, padahal pada waktu itu Rasulullah SAW baru saja pulang dari Badar Kubro. Namun Rasulullah SAW baru saja kita pulang daripada peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Maka para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang besar itu ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menyampaikan jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang merupakan perang terhadap hawa nafsu kita. Ibadallah rahimakumullah. Ramadan bukan bulan istirahat, tetap menjadi bulan yang semangat, penuh dengan perjuangan dan jihad. Ibadallah rahimakumullah. Disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau sampaikan, ketahuilah bahwa seorang yang beriman ketika memasuki Ramadan dihadapi dengan dua jihad. Jihad yang pertama yaitu jihad di siang harinya dengan berpuasa, dan jihad yang kedua yaitu mereka berjuang melawan hawa nafsunya dengan menegakkan qiyamul lail. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki ini menjadi ladang perjuangan dan jihad kita dalam menanamkan keimanan terhadap diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, dan kita bisa melawan daripada hawa nafsu kita, sehingga di siang harinya kita tetap berjuang melawan segala keinginan hawa nafsu syaitaniyah kita, yaitu dengan berpuasa, dan malam harinya kita nikmati perjuangan kita dengan qiyamul lailnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu